Akhir Mei 2021, dunia digemparkan oleh dua berita viral di sosial media. Berita pertama, video pemerkosaan oleh 4 pria Bangladesh yang viral karena menyiksa, memperkosa, dan memasukkan botol whisky ke dalam kemaluan korban. Dan berita kedua adalah ditemukannya 215 jenazah anak-anak berusia 3 tahun terkubur di sebuah bangunan sekolah yang sudah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai embet, mbak-mbak update. Welcome back to Jembet TV, Jembatan Berita Update. Bersama saya, host ternyerimpet segalaksi Bima Sakti. Oke embet, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tidak bosan-bosan saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, dan subscribe. Mumpung subscribe itu masih gratis. So, jangan gancam lama-lama. Let's get to the story. Berita viral yang pertama adalah beredarnya sebuah video pemerkosaan oleh 4 orang pria Bangladesh. Seorang wanita korban pemerkosaan yang juga berasal dari Bangladesh sedang disiksa dan diperkosa oleh 4 orang pria dan 2 wanita yang membantunya. Yang menjadi video ini viral, si perempuan korban pemerkosaan itu tidak hanya disiksa dan diperkosa, tapi juga dimasukin botol whisky di dalam kemaluannya, di dalam kemaluan si korban tersebut. Kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian India, tepatnya di kota Bengaluru, yang telah mengamankan 6 tersangka, diantaranya yaitu 4 pria dan 2 wanita di dalam video tersebut. Sedangkan korban sendiri itu masih belum ditemukan hingga saat ini. Jadi si korban dan semua tersangka ini memang mereka saling mengenal dan berasal dari Bangladesh, pergi ke India bersama. Dan mereka baik korban maupun si pelaku adalah para imigran gelap yang datang ke India untuk menjalankan bisnis prostitusi. Dan si korban adalah salah satu perempuan yang akan dijual di tempat prostitusi tersebut. Keempat pria pelaku dalam video pemerkosaan tersebut bernama 1. Muhammad Babasek, 2. Ridai Babu, 3. Rifatul Islam Horidoy, 4. Akhel. Nama-namanya ini ya, sangat religius sekali, tapi berbeda dengan kelakuannya. Sangat roh halus. Awal mula pemerkosaan itu berawal dari sebuah masalah si korban yang melarikan diri dan membuat para pelaku ini merasa kesal dan marah karena kehilangan omsetnya gitu. Karena si korban ini lari, jadi mereka tidak bisa mendapatkan penjualan, tidak menghasilkan uang, makanya mereka marah gitu. Akhirnya si 2 wanita pelaku dalam video tersebut tuh merencanakan untuk menjebak si korban supaya si korban itu
kembali gitu. Jadi si korban ini bisa bergaul dengan mereka ini. Awalnya itu dijanjikan untuk bekerja di Arab Saudi gitu ya, sebagai ART, tapi dia dibawa ke India untuk dijadikan sebagai wanita penjajah seks komersial. Dan saat ini polisi di India masih mencari keberadaan si korban. Semoga cepat ditemukan ya, karena biar dia cepat mendapatkan pertolongan dan penanganan. Karena itu kan psikisnya dia itu kan pasti terganggu ya oleh kejadian pemerkosaan tersebut yang sangat kejam dan viral itu. Berita kedua yaitu penemuan 215 kerangka jenazah anak-anak di sebuah sekolah yang sudah tutup. Jadi pada tahun 1840 hingga tahun 1990, pemerintah Kanada pada waktu itu membangun sebuah asrama sekolah khusus untuk warga pribumi seperti suku Indian di Kamloops, British Columbia. Anak-anak tersebut tuh jadi dipisahkan dari orang tuanya dan dimasukin ke asrama tersebut untuk bersekolah. Lalu mereka tuh diajari budaya baru yang sesuai dengan peraturan pemerintah Kanada pada waktu itu, dan dipaksa melupakan adat dan budaya pribumi, yaitu asli keluarga dan nenek moyang mereka sendiri. Dan juga mereka dilarang berbicara menggunakan bahasa mereka, dan mereka diharuskan menggunakan bahasa yang ditentukan oleh pemerintah Kanada pada waktu itu. Jadi sistem pendidikannya itu sangat kejam karena diwarnai oleh kekerasan dan penyiksaan. Dan laporan tentang kejadian ini berisi tentang penyiksaan, pemerkosaan, dan gizi buruk dan kekejaman lain terhadap 1.500 siswa yang bersekolah di sana. Sekolah tersebut dikelola oleh gereja Kristen di bawah pengawasan pemerintah Ottawa. Pada tahun 2008, pemerintah Kanada secara resmi meminta maaf atas sistem pendidikan seperti itu yang pernah terjadi di negaranya. Dan pada tahun 2015, hasil penyelidikan menyatakan bahwa sistem pendidikan tersebut adalah sebuah genosida kultural karena dipaksa untuk melupakan jati dirinya, melupakan budaya, adat, dan bahasanya gitu kan. Itu kan sebuah penjajahan ya, penjajahan. Jadi kita tidak boleh mengingat bahasa kita, karena kayak saya gini bahasanya bahasa Dermayu nggak boleh, harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya kayak gitu. Jadi di Indonesia ini kan kita masih beruntung ya, masih boleh menggunakan beragam bahasa gitu. Kita nggak tahu puluhan bahasa di Indonesia itu sudah, bahkan kita sendiri orang Indonesia tidak mengenal semua bahasa yang ada di negara kita. Pemerintah federal Kanada saat ini sedang mengidentifikasi 215 kerangka anak-anak tersebut dan mencari keluarganya. Pemerintah Kanada juga sekarang tuh gencar memeriksa sekolah-sekolah asrama lainnya. Jadi mereka tidak mau kecolongan lagi. Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 kemarin, seremoni atau upacara keagamaan digelar di berbagai wilayah di Kanada untuk menghormati arwah anak-anak yang menjadi korban kekejaman genosida kultural tersebut.
Sekitar 100 orang berkumpul dari masing-masing komunitas pribumi, di antaranya komunitas Mohawk dan komunitas Kahnawake di dekat Montreal, Kanada. Oke Mbet, jadi itu adalah 2 berita yang sudah menggembarkan dunia di akhir bulan Mei 2021 kemarin. Mari kita bersama-sama ikut mendoakan supaya arwah-arwah dari anak-anak korban genosida kultural itu sekarang sudah bisa tenang di alam sana, karena jasad mereka itu kan sudah ditemukan dan sudah dikuburkan dengan layak ya. Dan juga untuk mbaknya si korban pemerkosaan Bangladesh, semoga cepat ditemukan supaya bisa cepat mendapatkan pertolongan dari psikiater. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa tonton juga video-video yang lainnya dari Jembet TV. Ya Mbet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone.